Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran akuntansi keuangan menengah. Pada kali ini, video ini akan membahas mengenai cash dan receivable ya. Pada seri pertama, saya sudah membahas mengenai bagaimana akuntansi untuk kas perusahaan. Hanya saja memang yang dibahas sangat terbatas ya, silahkan teman-teman eksplor sendiri di buku Gieso. Itu di bagian appendix itu ada penjelasan mengenai kas yang cukup lengkap dan penting untuk diketahui, sehingga yang mungkin pada saat belajar pengantar akuntansi materinya ini sudah agak lupa atau dulu belum mengerti, silahkan mengulang kembali materi mengenai kas di buku Gieso ya. Pada video kedua ini saya akan membahas mengenai receivable. Apa itu receivable? Receivable itu atau piutang itu merupakan klaim kepada customer dan kepada pihak lain untuk memperoleh uang atau barang atau jasa ya. Jadi untuk keperluan pelaporan keuangan, perusahaan harus melaporkan receivable atau mengklasifikasikan receivable ini nanti di dalam dua klasifikasi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi receivable ini bisa dilaporkan sebagai bagian dari current asset, bisa juga dilaporkan sebagai bagian non current asset. Nah, pada bagian ini kita akan banyak membahas receivable atau piutang itu yang merupakan piutang yang diklasifikasikan sebagai current asset. Nah, receivable itu ada dua. Yang pertama adalah account receivable. Account receivable ini biasanya terjadi karena transaksi dagang perusahaan. Dia merupakan janji secara secara lisan untuk membayar seorang atau satu pihak gitu ya, untuk atas barang atau jasa yang dibelinya. Jadi ini terjadi karena transaksi dagang. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk yang lebih formal dari receivable ini adalah janji yang tertulis ya, janji yang tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu di masa yang akan datang. Nah, jadi perusahaan bisa saja memiliki account receivable atau memiliki notes receivable. Nah, piutang tadi saya sampaikan bahwa piutang ini pada umumnya terjadi karena transaksi dagang. Tetapi bisa saja piutang ini terjadi karena transaksi yang bukan transaksi dagang. Yang pertama adalah kalau perusahaan memberikan uang muka kepada para pegawai ya. Kemudian uang muka kepada anak perusahaan itu juga diakui sebagai piutang. Kemudian bisa saja satu perusahaan memiliki deposit yang dibayarkan untuk mengantisipasi jika terjadi misalnya kerusakan atau kerugian yang lain. Contohnya misalnya ada satu perusahaan beroperasi di lingkungan Bintaro Jaya. Kemudian Bintaro Jaya membuat aturan jika ada satu perusahaan itu melakukan misalnya melakukan kegiatan konstruksi, dia harus membayar deposit tertentu untuk mengantisipasi jika karena kegiatan konstruksi itu kemudian merusak fasilitas umum yang ada di Bintaro Jaya. Misalnya di dalam aturannya itu dia harus membayar 10 juta rupiah. Nah, 10 juta rupiah ini ada kemungkinan nanti akan bisa kembali ke perusahaan tersebut. Karena apa? Karena belum tentu terjadi kerusakan akibat kegiatan konstruksi yang dilakukannya. Sehingga atas deposit untuk mengantisipasi kerusakan ini kepada PT Jaya Property misalnya, itu dilaporkan sebagai bagian dari non-trade receivable. Kemudian mungkin ada juga deposit yang diberikan untuk menjamin kinerja tertentu dari perusahaan atau menjamin pembayaran tertentu di masa yang akan datang. Ini juga
dilaporkan sebagai receivable. Kemudian atas dividen ya, dividen dan bunga ya, hasil dari investasi. Seringkali untuk pembayaran dividen itu mekanismenya melalui pengumuman terlebih dahulu. Ini mungkin hampir semua otoritas pasar modal di dunia gitu ya. Untuk pembayaran dividen itu harus ada pengumuman terlebih dahulu. Jadi pada saat rapat umum pemegang saham diumumkan akan dilakukan pembayaran dividen jumlahnya sekian dan harus dibayar dalam jangka waktu 3 bulan. Sehingga untuk dividen receivable itu akan dilaporkan sebagai bagian dari current non-trade receivable. Kemudian untuk pembayaran bunga, karena bunga ini sifatnya kontraktual, maka bisa saja pembayaran bunga itu tidak tepat waktunya atau bersamaan waktunya dengan tanggal pelaporan keuangan. Jadi misalnya ada suatu perusahaan berinvestasi pada surat utang perusahaan lain dan pembayaran bunganya itu misalnya setiap tanggal 1 Maret dan 1 Agustus misalnya ya. Misalnya 1 Maret dan 1 Agustus. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember dia harus membuat laporan keuangan, maka dia bisa mengakui bunga yang atas waktu yang sudah berlalu dari Agustus sampai dengan Desember itu sebagai akrual. Nah, dia bisa mengakui itu sebagai interest receivable. Kemudian non-trade receivable ini juga bisa berupa klaim kepada perusahaan asuransi ya akan atas terjadinya penyebab tertentu ya, misalnya perusahaan itu memiliki asuransi untuk kendaraannya. Nah, misalnya terjadi kecelakaan dan dia punya hak klaim terhadap perusahaan asuransi itu, maka dia bisa mengakui itu sebagai piutang. Kemudian bisa juga terjadi karena perusahaan itu menang di dalam satu gugatan sehingga dia punya hak untuk mendapatkan uang atau barang tertentu di masa yang akan datang. Kemudian tax refund, kemudian dan beberapa contoh yang lain ya yang bisa diakui oleh perusahaan itu sebagai piutang perusahaan yang merupakan bagian dari non-trade receivable. Nah, di sini ada beberapa contoh bagaimana penyajian receivable di dua perusahaan ya. Yang pertama adalah Nokia. Nokia menyajikan account receivable net of allowance for the full account sebesar 3.913 juta ya, dalam juta euro ini ya. Kemudian ada beberapa item-item yang lain di dalam heading current assetnya. Kemudian di Heineken ini juga ada pelaporan trade and other receivable. Jadi ini memuat receivable baik yang berasal dari transaksi dagang atau dari transaksi yang lain. Nah, bagaimana pengakuan account receivable? Pengakuan piutang dagang ini pada umumnya muncul karena dia merupakan konsekuensi atau bagian dari transaksi perolehan pendapatan. Nah, untuk prinsip pengakuan pendapatan di dalam PSAK 72 di Indonesia diatur di dalam PSAK 72 dapat dikatakan bahwa pendapatan itu dapat diakui oleh perusahaan ketika perusahaan tersebut sudah memenuhi kewajiban yang dijanjikan di dalam kontrak dengan pelanggannya. Berupa apa? Berupa mengalihkan atau mengirimkan barang atau jasa kepada pelanggan. Jadi, ketika barang atau jasa itu sudah dilaksanakan atau barang sudah dikirimkan atau jasa sudah dilaksanakan oleh perusahaan, maka secara prinsip akuntansi pengakuan pendapatan, dia sudah boleh mengakui itu sebagai pendapatan dan secara otomatis juga boleh mengakui itu sebagai piutang dagang. Kemudian ada contoh di sini, misalnya Lululemon. Lululemon ini adalah perusahaan penjual atau pembuat ini ya, custom kostum olahraga gitu ya.
Misalnya menjual yoga outfit kepada Jennifer Burian sebesar $100 secara kredit. Yoga outfitnya itu sudah dikirimkan kepada Jennifer dan Jennifer sudah memperoleh kendali atas barang tersebut. Maksudnya memperoleh kendali atas barang tersebut adalah Jennifer ini sudah bisa mengendalikan manfaat ekonomi dari barang tersebut. Dalam hal ini misalnya dapat menggunakan outfitnya tersebut gitu ya. Nah, ketika pengendalian ini berpindah dari Lululemon kepada Jennifer, maka Lululemon itu bisa mengakui piutang dagang atas penjualan kepada Jennifer. Ya. Maka jurnal yang dibuat oleh Lululemon adalah account receivable pada sales revenue. Nah, ketika kita mengakui account receivable atas transaksi perolehan pendapatan, harus ada beberapa indikator yang dipenuhi dari transaksi Lululemon kepada Jennifer tadi ya, bahwa yang menunjukkan bahwa Jennifer itu sudah memperoleh kendali atas outfit yang dikirimkan oleh Lululemon. Nah, beberapa indikasi itu apa? Yang pertama adalah Lululemon memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pelanggannya. Kemudian yang kedua, Lululemon ini sudah mengalihkan hak formal atas barang tersebut kepada pelanggan. Atau yang ketiga, Lululemon itu telah mengalihkan penguasaan fisik atas barang itu kepada pelanggannya, atau Lululemon sudah tidak lagi memiliki resiko dan manfaat kepemilikan atas barang tersebut ya. Dalam hal ini tadi beberapa indikasi ini sudah terpenuhi ketika Lululemon itu mengirimkan yoga outfitnya tadi kepada Jennifer ya. Kemudian indikator yang kelima, atau Jennifer telah menerima barang yang dibelinya dari Lululemon. Nah, pada saat salah satu indikator ini terpenuhi, maka penjual itu boleh mengakui penjualannya sebagai account receivable atau sebagai piutang, dan dia boleh mengakui pendapatan ya. Ini diatur di dalam PSAK 72 di Indonesia. Nah, yang terkait dengan transaksi perolehan pendapatan tadi adalah mengenai bagaimana kita mengukur harga dari transaksinya. Nah, yang harga transaksi itu apa sih gitu ya? Harga transaksi itu adalah jumlah pembayaran yang mungkin perusahaan akan terima dari pelanggan sebagai imbalan dari mengirimkan barang atau melaksanakan jasa. Jadi berapa jumlah pembayaran yang mungkin akan diterima di masa yang akan datang, itulah yang diakui sebagai harga dari transaksinya. Sehingga bisa jadi harga transaksinya itu satu jumlah tertentu yang sudah pasti, tetapi mungkin saja juga terjadi pembayarannya itu sifatnya variabel. Nah, di dalam beberapa kasus, harga dari barang atau jasa itu sangat tergantung pada kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Nah, future event yang dimaksud di sini adalah misalnya kalau di dalam transaksinya itu melibatkan adanya diskon, kemudian jika di dalam perjanjian dengan customernya itu memungkinkan barang itu dikembalikan jika tidak sesuai, atau mendapatkan potongan harga jika tidak sesuai dengan pesanannya, gitu ya, atau dalam bentuk potongan-potongan harga atau bonus atas performance dari si penjualnya. Jadi misalnya begini, misalnya A menjual barang kepada B, kemudian A menjanjikan jika B membayar dalam waktu 5 hari sesudah transaksi, maka B ini akan diberikan diskon sebesar 2% dari harga jualnya. Nah, berarti harga transaksinya itu sangat tergantung pada kejadian di masa yang akan datang.
Apa yang dimaksud future event di sini? Future eventnya adalah kapan B itu melakukan pembayaran. Jika pembayaran B itu dilakukan 5 hari setelah tanggal transaksi, maka B berhak mendapatkan diskon sebesar 2%, sehingga A hanya boleh mengakui pendapatan sebesar 98% dari nilai transaksi. Dan beberapa isu yang lain, misalnya melibatkan barang boleh dikembalikan atau akan diberikan potongan harga jika barang yang dikirimkan atau barang yang diterima oleh pelanggan itu ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di dalam pembahasan piutang dagang ini penting kita membahas mengenai diskon dagang ya. Nah, trade discount atau diskon dagang ini digunakan untuk menghindari perubahan harga di dalam katalog. Jadi seringkali perusahaan itu mengeluarkan katalog yang berlaku misalnya dalam jangka waktu yang cukup panjang ya, misalnya 6 bulan. Nah, padahal harga itu mungkin merupakan bagian dari taktik atau strategi pemasaran gitu ya, sehingga yang dikeluarkan di dalam katalog itu adalah harga dasar. Nah, seringkali perusahaan itu bisa memberikan diskon kepada customer tertentu atau memberikan diskon pada waktu tertentu. Nah, mekanisme untuk memberikan diskon ini disebut sebagai trade discount. Jadi, perbedaan harga yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan yang berbeda dengan harga yang ada di katalog itulah diakui sebagai trade discount. Nah, bagaimana pengakuan trade discount ini? Di akuntansi, sebenarnya trade discount ini tidak ada isu yang perlu kita bahas perlakuannya. Kenapa? Karena harga yang tercantum di dalam invoice, ya, harga yang tercantum di dalam invoice itu nanti adalah harga sebenarnya, berbeda dengan harga yang ada di katalog. Misalnya ada seorang pembeli membeli barang tersebut sebanyak 10 unit. Nah, perusahaan itu bisa memberikan kebijakan kalau belinya itu 10 unit, maka si pelanggan ini akan mendapatkan diskon 10%. Nah, berarti tagihan yang diberikan kepada pelanggan tersebut oleh perusahaan ini hanya 90% dari total harga yang ada di katalog. Nah, sehingga karena trade discount ini tersembunyi, artinya perbedaan harga katalog dan invoice ini tidak terlihat ya di dalam isu akuntansinya, ini menjadi tidak ada gitu ya, sehingga tidak perlu ada pencatatan mengenai trade discount. Kemudian jenis diskon yang kedua adalah cash discount atau sales discount. Cash discount atau sales discount ini ditawarkan kepada pembeli untuk mendorong pembeli itu membayar secara tepat waktu. Kenapa begitu? Karena perusahaan memang sangat bergantung pada arus kas yang lancar dari pembelian atau dari transaksi pendapatannya gitu ya. Sehingga perusahaan bisa saja menawarkan beberapa term ketika melakukan transaksi penjualan kepada pembeli. Misalnya termnya itu dituliskan atau dinyatakan dalam dalam pernyataan 2/10. Ini artinya si pembeli tersebut akan mendapatkan diskon 2% jika membayar utangnya itu dalam jangka waktu 10 hari sesudah tanggal transaksi. Kemudian N/30 ini maksudnya tanggal jatuh tempo dari utangnya tersebut adalah 30 hari sesudah transaksi. Kemudian ada juga yang dinyatakan 2/10 EOM. Maksudnya ini adalah diskon diberikan sebesar 2% untuk pembayaran sebelum 10 hari setelah transaksi dan berakhir pada akhir bulan atau end of month. Kemudian bisa pernyataannya adalah net 30 end of month gitu ya. Artinya perusahaan atau pelanggan tersebut mendapatkan diskon 30% dan ini akan akan jatuh tempo pada akhir bulan dari tanggal penjualannya.
Nah, untuk membukukan cash discount, terdapat dua metode yang dapat digunakan oleh penyusun laporan keuangan, yaitu menggunakan gross method atau net method. Nah, bagaimana mengimplementasikan gross method dan net method ini? Mari kita lihat contoh sebagai berikut ya. Untuk gross method sebenarnya mungkin teman-teman sudah pelajari pada saat pengantar akuntansi ya, sehingga kita bisa bandingkan net method dan gross method di sini. Misalnya terjadi penjualan pada ini tanggalnya tidak diketahui ya, pada tanggal tertentu sebesar 10.000 euro dengan termnya itu 2/10 N/30. Dengan net method maka yang dicatat ini adalah nilai netnya. Ya, nilai netnya. 10.000 ini sudah dikurangi dengan diskon 2% dari 10.000 ya. Kemudian kalau menggunakan gross method maka piutangnya itu diakui sebesar nilai grossnya sebesar 10.000. Dari pencatatan pengakuan awalnya sudah berbeda ya dengan gross method, maka perusahaan penyusun laporan keuangan itu melaporkan sebesar nilai kotornya 10.000. Sedangkan dengan net method, dia akan mengukur account receivable itu atau piutang itu sebesar nilai netnya. Kemudian jika misalnya ada pembayaran sebesar 4.000 dari piutang 10.000 tadi di dalam periode diskon, maka kalau menggunakan net method, maka akan dicatat sebesar 3.920 karena dari piutang sebesar 4.000 itu sudah dicatat secara net sebesar 3.920. Kemudian untuk gross method, cash yang diterima sebesar 3.920 akan dicatat cashnya sebesar 3.920, kemudian selisih dari nilai bruto tadi sebesar 4.000 itu diakui sebagai sales discount, dan account receivable-nya dikurangi sebesar nilai gross-nya sebesar 4.000. Nah, sales discount ini nanti akan dilaporkan di dalam income statement sebagai pengurang dari sales. Kita sudah bahas mengenai income statement dan bagaimana penyajiannya di chapter 3 ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang 6.000 misalnya dibayarnya itu di luar periode diskon. Yang 6.000 dibayar di luar periode diskon sehingga perusahaan itu akan mencatat cash, penerimaan cashnya sebesar 6.000, account receivable-nya itu tadi berkurang sebesar nilai netonya karena memang di dalam net method ini dicatatnya itu sebesar nilai bersihnya, kemudian selisihnya diakui sebagai sales discount forfeited. Sales discount forfeited ini nanti akan dilaporkan sebagai bagian dari other income and expense di dalam laporan laba rugi ya. Sedangkan kalau kita menggunakan gross method, maka penerimaan 6.000 itu juga akan dicatat sebagai pengurang account receivable sebesar 6.000 karena di gross method itu piutangnya itu dicatat dengan nilai brutonya. Baik, isu yang kedua dalam hal pembayarannya itu sifatnya variabel, itu disebabkan karena misalnya perusahaan memberikan janji atau membuat kontrak dengan pelanggan itu atau membuat kontrak penjualan dengan pembelinya, itu ada mekanisme untuk pengembalian barang atau kita kenal nanti kita bukukan sebagai akun sales return and allowance. Sales return and allowance ini nanti merupakan kontra account dari sales revenue. Jadi sales revenue tadi kontra account-nya itu ada sales discount tadi ya. Kemudian ada juga sales return and allowance. Kemudian untuk penyajian account receivable-nya, ya, penyajian account receivable-nya, jika misalnya pada tanggal pelaporan itu masih dalam periode si pembeli itu dapat mengembalikan barang yang dibeli
yang dibelinya, misalnya diberikan periode pengembalian itu 1 bulan. Terus penjualannya misalnya ya terjadi pada tanggal 20 Desember. Nah, pada tanggal 31 Desember berarti atas penjualan 20 Desember itu masih dalam masa dimungkinkan terjadi pengembalian barang. Nah, pada akhir tahun perusahaan harus mengestimasi kira-kira berapa jumlah barang yang akan dikembalikan sehingga jumlah sales revenue-nya dan jumlah account receivable-nya itu harus disajikan sesuai dengan kenyataan tersebut. Makanya nanti di dalam account receivable itu bisa saja dia membuat kontra akun berupa allowance for sales return and allowance. Kita nanti lihat di contoh ya. Jadi penggunaan baik sales return and allowance dan allowance for sales return and allowance itu akan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk mengidentifikasi ada masalah potensial yang terkait dengan misalnya penjualan yang tidak atau kontrol penjualan yang tidak bagus gitu ya. Misalnya quality control atas barang yang dijual oleh perusahaan tersebut atau pengendalian atas mekanisme pemesanan dan penjualan atau pengiriman barangnya dan sebagainya ya. Inefficiency in filling order and or delivery or shipment mistakes. Jadi mungkin saja terjadi kesalahan-kesalahan pengiriman barang ya. Ini seringkali dikeluhkan oleh orang-orang yang membeli barang secara online. Misalnya dia sudah memilih warna merah tetapi ternyata yang datang warna biru. Nah, ini mungkin ketika perusahaan itu atau di toko online itu memungkinkan untuk barang-barang yang salah kirim ini bisa dikembalikan gitu ya, maka si toko online ini harus mengestimasi berapa kira-kira jumlah dari penjualannya itu dalam satu waktu tertentu gitu ya, misalnya dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan itu kira-kira berapa jumlah yang mungkin akan dikembalikan, sehingga dia tidak akan melaporkan receivable dan melaporkan revenue terlalu tinggi ya ketika dia membuat allowance atau membuat cadangan untuk menampung kemungkinan barang itu dikembalikan oleh customer kepada perusahaan. Sebagai contohnya misalnya Max Glass ya. Max Glass ini menjual barang kepada Oliver Builder. Ya, sebagai bagian dari perjanjian penjualannya itu, Max itu menjanjikan jika si Oliver itu tidak puas dengan produknya, maka Max bisa memberikan potongan harga, ya, dan atau mau menerima produknya itu dikembalikan. Contoh misalnya pada tanggal 4 Januari 2019, Max menjual barang kepada Oliver sebesar $5.000. Kemudian Max tentu saja akan mencatat account receivable pada sales revenue. Ya, tapi tadi dengan perjanjian kalau si Oliver ini tidak puas dengan barangnya tersebut, maka Max bersedia memberikan potongan harga atau memberikan allowance gitu ya, atau menerima kembali barangnya jika barangnya dikembalikan oleh Oliver. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2019, Max memberikan allowance sebesar $300 kepada Oliver karena ternyata ada beberapa barang itu yang cacat, misalnya gitu ya. Ada yang cacat sehingga si Max akan mencatat sales return and allowance pada account receivable. Jadi ini akan mengurangi sales return and allowance itu akan mengurangi sales revenue gitu ya. Kemudian di bagian asetnya juga akan berkurang account receivable-nya, piutangnya akan berkurang pada tanggal 16 Januari 2019. Kita lanjutkan contohnya, misalnya pada tanggal 31 Januari 2019, ketika Max itu akan menyusun laporan keuangan, dia mengestimasi bahwa masih ada $100 yang mungkin harus
potongan harga yang harus diberikan kepada Oliver, ya, atas penjualan kepada Oliver tanggal 4 Januari. Maka Max membukukan estimasi potongan harga ini ke dalam jurnal sebagai berikut. Sales return and allowance pada allowance for sales return and allowance. Sales return and allowance ini adalah kontra akun dari sales revenue, ya. Kemudian allowance for sales return and allowance ini merupakan kontra akun dari account receivable. Kemudian isu lain yang mempengaruhi jumlah pembayaran yang akan diterima oleh perusahaan adalah mengenai time value of money, ya, nilai waktu atas uang. Jadi kalau terjadi receivable itu kan berarti ada jangka waktu atau ada lag, ya, ada jangka waktu antara penjualan sampai dengan menerima uang atau menerima imbalan dari penjualan tersebut, ya. Sehingga mestinya kita harus sesuaikan di dalam akuntansi, kita harus sesuaikan dengan nilai present value-nya, ya. Hanya saja untuk account receivable ini seringkali interest revenue terkait dengan receivable itu diabaikan. Kenapa? Karena jumlahnya itu relatif tidak material, ya, tidak material terhadap laba bersih perusahaan, sehingga untuk nilai kini dari account receivable itu seringkali tidak dihitung, ya. Jadi diakuinya sebesar apa? Sebesar nilai nominal dari receivable-nya itu. Hanya saja nanti karena account receivable itu diatur di dalam standar itu harus diakui pada nilai wajarnya, yaitu pada nilai cash realizable value-nya, maka penyajian account receivable itu nanti akan ada beberapa kontra akun, ya. Tadi kita sudah membahas kontra akun. Yang pertama adalah allowance for sales return and allowance. Nah, profesi akuntansi secara apa namanya, ya, secara khusus gitu, ya, mengeluarkan pertimbangan present value itu dari receivable yang muncul dari transaksi dengan pelanggan di dalam bisnis normal, ya, yang pada umumnya itu jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Jadi untuk account receivable atau notes receivable yang kurang dari 1 tahun, kita akan mengabaikan nilai present value atau mengabaikan nilai time value of money-nya. Nah, untuk account receivable ini bagaimana disajikan di dalam statement of financial position? Tadi kita sudah mengenal ada allowance for sales return and allowance gitu, ya. Itu akan menjadi kontra akunnya account receivable. Tapi account receivable juga karena tadi di dalam standar itu diatur dia harus disajikan pada nilai cash realizable value-nya, maka kita harus memperkirakan dari piutang itu berapa jumlah yang tidak tertagih, ya. Sehingga kita akan membuat satu kontra akun lagi untuk account receivable ini berupa allowance for doubtful account, ya. Cadangan untuk kerugian atas piutang tersebut atau cadangan piutang tidak tertagih. Biasanya diterjemahkan seperti itu. Jadi misalnya dari account receivable sebesar 500, kemungkinan tidak tertagihnya itu 25, maka kita sajikan boleh menyajikan nilai account receivable-nya itu 500, kemudian nanti dikurangi dengan allowance for doubtful account sebesar 25. Atau boleh juga disajikan account receivable net of misalnya, ya, 25 allowance, jadi langsung disajikan netnya 475, misalnya seperti itu. Nah, ini penyajiannya, ya, seperti yang sudah saya tuliskan tadi, bisa disajikan account receivable sebesar 500 kemudian dikurangi dengan allowance for doubtful account. Atau bisa juga disajikan seperti ini, account receivable net of 25 allowance, jadi langsung disajikan sebesar 475. Nah, bagaimana kita menjurnal untuk penjualan kredit, ya. Penjualan kredit tadi kita catat account receivable pada sales revenue, ya.
Ini misalnya ya dicontohkan, melanjutkan contoh sebelumnya, account receivable nilainya adalah 500 pada awal tahun, kemudian allowance for doubtful account pada saldo awalnya itu adalah 25. Nah, saldo allowance for doubtful account ini nanti akan disesuaikan dengan saldo akhir dari account receivable-nya. Ya, disesuaikan dengan saldo akhir dari account receivable-nya. Karena berapa jumlah piutang tidak tertagih itu sangat tergantung pada klasifikasi dari kualitas piutangnya tersebut ya. Apa maksudnya kualitas piutang? Jadi perusahaan itu bisa menentukan piutang itu lancar gitu ya, atau macet, atau ada beberapa klasifikasi di antaranya gitu ya, antara yang lancar sama yang macet. Misalnya yang belum jatuh tempo itu diklasifikasikan lancar, kemudian ada yang kurang lancar itu misalnya sudah jatuh tempo 10-30 hari misalnya dan seterusnya. Itu kualitas piutang seperti itu ditetapkan oleh perusahaan dan sangat tergantung pada proses bisnis di industrinya masing-masing. Jadi tidak semua kriteria kualitas piutang satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu sama ya, bisa jadi berbeda-beda. Ya, jadi misalnya penjualan tadi dicatat sales sebesar 100 itu akan menambah account receivable, maka saldo akhirnya itu menjadi 600. Nah, apakah allowance 25 ini masih relevan? Nah, ini harus kita perhitungkan dengan tadi kualitas piutang ya. Nah, misalnya kemudian dilakukan penagihan dan berhasil ditagih sebesar 333 ya. Maka dicatat cash pada account receivable dan ini akan mengurangi, tentu saja akan mengurangi saldo account receivable sehingga saldo akhirnya menjadi 267. Nah, nanti kita juga akan tanyakan apakah allowance 25 untuk saldo piutang 267 ini masih relevan atau tidak gitu ya. Nah, misalnya ditentukan untuk account receivable ini diperkirakan atas account receivable yang terjadi pada periode tersebut yaitu 100 ya, atas penjualan yang terjadi pada periode tersebut $100 itu diestimasikan $15 itu tidak tertagih. Nah, estimasinya ini disederhanakan prosentase tertentu dari penjualan ya, penjualan kredit. Misalnya di sini ditentukan 15%. Maka dia akan mengakui adanya tambahan allowance sebesar 15 sehingga pada akhir periode saldo allowance-nya itu sebesar 40. Yang bad debt expense ini akan dilaporkan sebagai bagian dari expense di dalam laporan laba rugi. Nah, bagaimana jika terjadi penghapusan ya? Jika terjadi penghapusan. Jadi dalam kondisi tertentu, misalnya perusahaan itu dapat memastikan bahwa piutang ini memang sudah tidak dapat tertagih ya, maka perusahaan itu bisa melakukan penghapusan atas piutangnya. Ya, bagaimana jurnal penghapusannya? Jurnal penghapusannya adalah allowance for doubtful account pada account receivable sebesar misalnya $10 yang dihapuskan. Maka account receivable akan berkurang 10, allowance juga akan berkurang sebesar 10. Maka saldo akhirnya adalah 30. Nah, ini pelaporannya di Statement of Financial Position ya, di laporan posisi keuangan dilaporkan account receivable net allowance-nya sebesar 30 sebesar 227. Kita lanjutkan pembahasan pada bagaimana penilaian account receivable.
Untuk penilaian account receivable, tadi sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya bahwa account receivable ini harus disajikan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan ya, dari piutangnya. Oleh karena itu, account receivable ini biasanya dilaporkan dengan kontra akun uncollectible account receivable, atau tadi di dalam ilustrasi sebelumnya tadi allowance for doubtful account atau allowance for bad debt misalnya gitu ya. Nah, untuk jumlah receivable yang mungkin tidak bisa ditagih itu, kita akan mencatat kerugiannya itu di dalam bad debt expense atau uncollectible account expense ya. Sangat tergantung pada bagaimana sistem di perusahaan tersebut. Dan ini merupakan bagian dari bisnis normal di perusahaan dagang ya. Jadi di perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur ya yang melakukan penjualan barang, ini merupakan bagian dari resiko bisnis normal. Kalau kita punya piutang itu berarti ada kemungkinan dari piutang yang kita miliki itu tidak bisa tertagih ya. Nah, terdapat dua metode yang berkembang di akuntansi untuk membukukan jumlah piutang yang tidak bisa ditagih ini. Metode yang pertama adalah dengan menggunakan direct write-off ya. Jadi metodenya itu langsung dihapuskan ketika ada ada kemungkinan tidak bisa ditagih. Kemudian metode yang kedua yang tadi sebenarnya sudah saya ilustrasikan pada slide sebelumnya tadi adalah menggunakan allowance method. Nah, dua metode ini mana yang digunakan ya? Mana yang digunakan? Yang digunakan adalah allowance method. Direct write-off itu pernah menjadi generally accepted accounting principle, hanya saja ternyata secara teori itu dia lemah ya. Kenapa lemah? Karena pencatatan direct write-off itu gagal untuk memenuhi persyaratan bahwa beban itu diakui ketika terjadinya ya. Beban itu diakui ketika terjadinya. Jadi dalam hal ini kalau kita menggunakan direct write-off, maka beban itu baru akan kita akui yang ketika benar-benar terjadi bahwa piutangnya itu tidak bisa ditagih ya. Dan kemudian yang kedua, kelemahan yang kedua adalah account receivable itu nanti tidak dinyatakan di dalam atau tidak diukur pada cash realizable value-nya ya ketika periode berjalan. Jadi tidak tidak mengantisipasi terjadinya kerugian jika terjadi gagal bayar dari si customer-nya ya. Sehingga ini dianggap sebagai pendekatan yang tidak tepat ketika receivable itu jumlahnya itu signifikan ya. Berbeda dengan allowance method ya. Allowance method itu merupakan pendekatan yang tepat karena apa? Karena dia akan tepat merepresentasikan cost atau expense against revenue-nya. Ya, jadi misalnya gini, terjadi penjualan tahun ini 10.000 gitu ya, 10.000. Penjualannya terjadi tahun ini. Kalau menggunakan allowance method, maka dari 10.000 yang terjadi penjualan tahun ini, itu kita memperkirakan kira-kira apakah ada dari piutang yang terjadi pada tahun ini yang tidak bisa ditagih. Sehingga kalau misalnya kita tentukan bahwa dari piutang ini ada yang tidak bisa ditagih, tapi karena ini sebagian besar belum jatuh tempo, maka misalnya kita bisa membuat cadangannya itu ya, cadangannya misalnya $100 misalnya. Nah, ini akan menunjukkan matching cost against revenue gitu ya. Ini cost-nya, ini revenue-nya. Diakui pada periode yang sama. Karena 100 ini dilakukan estimasi. Berbeda kalau dengan menggunakan write-off. Misalnya 2019 pertengahan misalnya ya, terjadi penjualan, jangan pertengahan, misalnya akhir tahun terjadi penjualan 10.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember, karena piutang 10.000 ini belum jatuh tempo, maka belum ada tanda atau belum ada indikasi bahwa piutangnya ini tidak bisa ditagih. Ya, sehingga dia akan dilaporkan sebesar 10.000.
Nah, baru misalnya tahun 2020 ternyata ada fenomena, ada kenyataan bahwa si siapa debiturnya ini misalnya gagal bayar ya. Dia hanya membayar 8.000 misalnya gitu ya. Dia hanya membayar 8.000 sehingga 2.000 ini masih outstanding sampai dengan tahun 2020. Nah, kemudian setelah diperkirakan benar-benar tidak bisa membayar 2.000 ini kemudian dihapuskan. Maka kita akan mengakui revenue 10.000 di 2019 tetapi beban atas revenue tersebut kita akui di 2020. Kalau menggunakan direct rate of method. Tapi kalau menggunakan allowance method ya, maka kita harus sudah bisa mengestimasikan bahwa dari piutang 10.000 ini ada bagian yang tidak bisa ditagih sehingga beban atas piutangnya itu sudah kita bebankan pada periode yang sama yaitu 2019 karena yang 100 di sini itu menggunakan estimasi ya. Nah, IFRS itu menentukan kita bisa menggunakan allowance method ketika jumlah account receivable-nya itu material ya. Ini relatif sekarang sudah tidak digunakan lagi. Ini sudah saya jelaskan tadi ketika satu perusahaan itu untuk menentukan ternyata ada piutang yang tidak bisa ditagih, maka dia baru akan membebankan pada bad debt expense. Contoh misalnya pada tanggal 10 Desember, Cruise menghapuskan piutangnya kepada Yusado sebesar 8.000, maka jurnalnya bad debt expense pada account receivable ya sebesar 8 juta misalnya. Kalau dengan allowance ya, metode allowance itu, maka sebelum dia benar-benar tidak bisa ditagih ya, perusahaan itu sudah mengalokasikan ada cadangan atas piutang yang tidak tertagih pada setiap periodenya. Sehingga perusahaan tersebut akan menyajikan account receivable-nya itu pada nilai cash realizable value-nya. Dan ini memberikan manfaat lebih bagi pengguna laporan keuangan daripada kalau perusahaan itu menggunakan metodenya itu direct write-off. Nah, ini bagaimana perusahaan itu mengestimasi uncollectible account ya dengan cash realizable value ya. Tentu saja dia akan menggunakan pengalamannya gitu ya untuk tadi memperkirakan jumlah atau memperkirakan tingkat ketertagihan dari piutang tersebut ya. Jadi dia bisa menggunakan informasi masa lalu atau informasi yang ada sekarang atau kejadian-kejadian yang ada sekarang pada saat penyusunan laporan keuangan untuk mengestimasi kolektibilitas dari piutangnya ya. Jadi allowance method ini memang secara teori dia lebih unggul daripada kalau kita gunakan direct write-off. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kalau kita menggunakan allowance method ya. Kalau menggunakan allowance method, misalnya tadi ada satu perusahaan ya, Brown Furniture, itu adalah tahun pertama operasi perusahaannya, kemudian dia menjual barang kepada pelanggan sebesar 1.800.000. Atas 1.800.000 itu dia mengestimasikan ada 150.000 yang tidak bisa ditagih ya. Mengestimasikan 150.000 sehingga secara net yang dilaporkan di dalam laporan keuangan statement of financial position-nya itu account receivable-nya itu sebesar 1.650 ya. The credit manager estimate that 10,000 of these sales will be uncollectible. Remain uncollected-nya itu adalah 150.000 ya. Jadi penjualan kredit 1.800.000, kemudian pada akhir tahun itu ternyata yang belum tertagih itu 150.000. Dan kemudian manajer mengestimasikan bahwa dari 150.000 ini ada 10.000 yang mungkin tidak bisa ditagihkan. Maka dia akan mencatat bad debt expense pada allowance for default account sebesar 10.000 ya. 10.000 ini nanti akan menjadi kontra akunnya account receivable sebesar 150.000. Nah, penyajiannya di dalam statement of financial position seperti ini.
Maka kita bisa mengatakan bahwa 140.000 itu adalah cash realizable value dari piutang dagang yang dilaporkan oleh Brown Furniture. Nah, kalau dengan menggunakan metode allowance, bagaimana kita mengakui adanya penghapusan piutang? Ya, ketika perusahaan sudah mengerahkan segala sumber daya untuk melakukan penagihan, ya, kemudian penagihan itu dirasa tidak mungkin lagi berhasil, maka perusahaan bisa menentukan dia bisa menghapus piutang tersebut, ya. Maka penghapusannya nanti akan dilakukan melalui penjurnalan. Pada umumnya di industri kredit card misalnya di sini dicontohkan standar praktek untuk menghapuskan piutang itu adalah ketika sudah jatuh tempo melewati 210 hari, ya, 210 hari atau berarti sekitar 7 bulan, ya, setelah jatuh tempo itu berarti dihapuskan. Kenapa? Karena setelah 7 bulan itu mungkin dalam pengalaman perusahaan kredit card itu sudah tidak bisa lagi ditagihkan. Contoh misalnya, Financial Vice President of Brown Furniture authorized a write-off of 1,000 balance owed by Randall on 1st March. Maka dia akan mencatat allowance for double account pada account receivable. Account receivable-nya dihapuskan, maka pencadangannya tadi juga dihapuskan karena ini sudah terrealisasi, ya, penghapusannya. Kemudian misalnya perusahaan yang piutangnya ini sudah dihapuskan, ternyata nanti mampu membayar, ya, nanti mampu membayar. Sudah dihapuskan kok masih mau membayar gitu, ya, karena bagi Randall, ya, bagi Randall ini merupakan reputasi gitu, ya. Jadi kalau dia itu dihapuskan kemudian ternyata dia kemampuan keuangannya itu pulih kemudian dia tidak membayar, maka itu akan sangat mempengaruhi reputasinya. Dan selanjutnya mungkin dia akan sulit mendapatkan penjualan secara atau pembelian secara kredit gitu, ya, kalau dia tidak membayar. Maka ketika Randall ini ternyata membayar lagi gitu, ya, pada tanggal 1 Juli misalnya di sini dicontohkan, maka harus ditimbulkan lagi atau dimunculkan lagi saldo account receivable-nya. Maka Brown Furniture akan mencatat account receivable pada allowance for double account sebesar 1.000. Baru nanti penerimaan kasnya dicatat cashnya sebesar 1.000 pada account receivable sebesar 1.000. Pada intinya munculkan dulu akun account receivable-nya, baru kemudian dikurangi ketika dibayarkan. Untuk mengestimasi jumlah penyisihan piutang tidak tertagih, maka ada beberapa metode yang ini disebut sebagai simplified method sebenarnya, ya, untuk menyederhanakan pengakuan atas penurunan nilai utang, yaitu menggunakan pendekatannya itu prosentase dari receivable, ya. Jadi perusahaan bisa menggunakan prosentase tertentu dari receivable, bisa menggunakan satu prosentase tertentu untuk seluruh receivable-nya, atau mungkin yang lebih mendekati kondisi yang sebenarnya itu adalah menggunakan aging schedule. Jadi perusahaan membuat aging schedule untuk menunjukkan tadi kualitas piutangnya, sehingga setiap level kualitas piutang itu akan disisihkan jumlah penyisihan piutang tidak tertagih yang berbeda. Karena tentu saja berbeda misalnya, ya, antara piutang yang belum jatuh tempo dengan piutang yang sudah melewati misalnya 60 hari sesudah jatuh tempo, itu tentu saja kualitasnya berbeda. Sehingga mestinya penyisihan piutang tidak tertagihnya itu juga dengan jumlah berbeda. Kalau dengan menggunakan satu rate untuk seluruh kualitas piutang, ya, dikhawatirkan nanti jumlah penyisihannya itu atau tidak menghasilkan estimasi yang terbaik, ya, tidak menghasilkan estimasi terbaik dari
nilai tidak tertagihnya gitu ya, sehingga kebanyakan perusahaan itu menggunakan pendekatannya adalah aging schedule. Nah, ini contoh aging schedule-nya ya. Ada beberapa customer yang yang disajikan di dalam notes itu biasanya customer-customer yang memiliki saldo piutang yang cukup besar gitu ya. Kalau customernya itu banyak sekali, biasanya nanti yang tidak besar itu dikumpulkan jadi dibuat analisisnya secara kolektif ya. Ini dia menggunakan aging schedule-nya itu saldonya sekian, kemudian jatuh temponya itu sebelum 30 hari, 30 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, 91 sampai 120, di atas 120. Dan tentu saja ini prosentasenya berbeda-beda di sini. Yang belum jatuh tempo ya, jatuh tempo sebelum 30 hari diestimasikan ketidaktertagihannya adalah 0,8%. 30 sampai 60 hari 4%, 61 sampai 90 hari itu 15%, kemudian 91 sampai 120 hari 20%, di atas 120 hari adalah 25%. Maka diperoleh nilainya adalah 26.610. Nah, dengan model aging schedule ini biasanya ya menghasilkan estimasi yang lebih mendekati kondisi realnya daripada kita menggunakan satu rate tertentu ya. Misalnya ini kira-kira yang tidak bisa ditagih itu 1% misalnya ya, maka menghasilkan nilainya adalah sebesar berapa nih? Kalau 1% cuma 5.470 gitu ya. Tentu saja ini jauh sekali dari kalau kita hitung dengan aging schedule. Nah, jurnal yang dibuat oleh Wilson ya untuk membukukan berapa jumlah saldo allowance for double account itu adalah bad debt expense pada allowance for double account sebesar 26.610. Ini diasumsikan berarti saldo awalnya itu 0 ya. Kalau saldo awalnya misalnya sudah ada 10.000, maka kalau menggunakan aging schedule seperti ini, dia hanya tinggal menambahkan 16.610. Ya. Contoh di sini saldo awalnya adalah 800, maka yang perlu dia jurnal atau yang perlu dia tambahkan adalah bad debt expense pada allowance for double account sebesar 25.810. Nah, ini contoh satu perusahaan melaporkan account receivable-nya sebesar 100.000, kemudian allowance-nya sebesar 2.000 ya. Kemudian diperkirakan dia mengestimasi bad debt-nya itu menggunakan angka atau menggunakan tarif tunggal yang 5% dari saldo account receivable. Kemudian yang kedua yang diminta adalah dia tetap menggunakan menggunakan tarifnya adalah atau penyisihannya itu 5% dari receivable, tetapi saldo allowance-nya itu sebesar 1.500. Nih, bedanya di mana gitu ya. Ini sama-sama 5% dari 100.000 berarti 5.000 ya. Maka untuk yang A, jurnal yang harus dibuat adalah bad debt expense pada allowance for double account sebesar 3.000 karena di sini sudah ada saldo kredit 2.000, sedangkan kita memperkirakan 5% kali saldo akhirnya adalah 100.000 berarti 5.000 ya. Maka kita tinggal menambahkan 3.000. Kalau saldonya adalah 1.500 tapi saldonya itu saldo debit ya, maka yang harus kita jurnal adalah bad debt expense pada allowance for double account sebesar 6.500. Bagaimana saldo allowance ini bisa di sini dicontohkan saldonya itu saldo debit? Ada kemungkinan karena terjadi pembayaran kembali ya, pembayaran kembali atas
piutang yang sudah dihapuskan sebelumnya gitu, sehingga bisa terjadi saldonya saldo debit. Contohnya misalnya terjadi pemulihan piutang gitu ya sebesar 3.500, maka si perusahaan ini kan harus memunculkan dulu account receivable, ini kalau ini malah nambah ya. Oh sorry, dikarenakan penghapusan ya. Tadi saya salah menyebutkan. Saya koreksi ya. Jadi bisa terjadi debit balance itu karena apa? Karena mungkin ada penghapusan. Penghapusannya misalnya terjadi penghapusan sebesar 3.500 ya. Maka dia akan mencatat allowance for the whole account sebesar 3.500. Kemudian pada account receivable sebesar 3.500. Nah, padahal saldo awalnya adalah 2.000. Maka di akhir saldo akhirnya itu 1.500 gitu ya. 1.500 tapi saldo debit. Nah, ketika terjadi seperti ini maka bisa saja terjadi saldo debit. Nah, di akhir harus kita sesuaikan saldo debitnya harus menjadi saldo kredit sebesar 5.000. Makanya di sini jurnalnya adalah paid expense pada allowance for the whole account sebesar 6.500. Baik, demikian pembahasan mengenai account receivable pada video ini. Silahkan dilanjutkan untuk melihat video seri ketiga dari pembahasan cash and receivable pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.